Curhatan Wibu, tempat para Wibu bercerita. Oke, hari ini aku ditemanin salah satu tempat rental cosplay terbesar di Medan yang ku tahu ya. Amin, amin. Soalnya kostumnya aja aku udah kaget. Sampai sini dah kayak anjir, kayak pas aku main-main ke Jepang ada yang kostum-kostum tempat orang jualan gitu. Wah, memang kayak gini suasananya gitu loh. Sebanyak itu gitu loh. Oke, kita interview dulu. Siapa Mas ini kan? Abang ini siapa nih? Namanya siapa, Bang? Nama aku Rivaldi. Valdi, panggilannya? Panggilannya Valdi. Valdi, Bang Valdi. Pernah cosplay nggak sebelumnya? Pernah, cuma udah lama kali. Aku dulu cosplay, sempat jadi cosplayer itu tahun 2011 sampai aktif kalau nggak salah 2016. Habis itu sempat cosplay beberapa kali, cuma kayak sekedar ini aja sih. Untuk Balik-balikin apa dulu aja sih, hobi-hobi dulu aja. Hobi dulu. Dulu sempat intens cosplay 2016 terakhir. Terakhir 2016, tapi start 2011. Iya. Karakter pertamanya apa tuh, Bang? Karakter pertama Noctis. Noctis. Dari game Final Fantasy 13. Dulu masih yang 13, belum di remake ke 15 kalau nggak salah. Terakhir dikeluarkan. Alasan kenapa cosplay karakter itu apa, Bang? Sebenarnya nggak ada alasan tertentu sih, karena memang pada saat itu aku dulu bukan cosplayer sebenarnya, bukan wibu juga, main game juga jarang, cuman kebetulan terdoktrin sama kawan suka cosplay gitu kan, dia sempat kayak cobalah ikutan gitu. Nah, karena aku lihat dia cukup menarik dan aku lumayan suka crafting dan aku ketemu orang yang bisa crafting di dunia cosplay, bikin kostum sendiri gitu. Jadi aku coba lihat dulu majalah game gitu. Nah, muncul Noctis ini, terus aku pikir udah jadi aja gitu lah. Menarik dari Dari majalahnya. desainnya menarik. Oke. Nah, Oke. Untuk kesibukan sekarang nih, Bang, selain kelola toko ini, ada kesibukan lain nggak? kalau utamanya pasti di toko aja penyewaan kostum gitu. Cuma memang kita punya IU namanya Kazera.ins. Nah, sekian promosi lah ya. Nggak apa-apa. Kebetulan nanti ada event juga di tanggal 23 sampai tanggal 27 Juli di Delhi Park. Nah, itu salah satu event yang kita bikin. Jujur aku juga kaget, price poolnya gede kali. Iya, price poolnya 23.200.000 cuma untuk cosplaynya aja. Nah, baru tuh kategorinya juga banyak kan? Kategorinya banyak. Ada yang untuk kategori di split, ada yang untuk cosplay male, female, anak-anak, sama ada perform juga. Bayangkan dari cowok cewek dari dipisah, anak-anak juga dipisah. Kurang apa lagi nih, Ivan? Lalu ini aku mau tanya, hal yang mendorong ke dunia cosplay itu gara-gara temen itu aja diajakin? Sebenarnya yang paling mendorong itu gara-gara aku ngeliat pas datang event cosplay. Secara kebetulan aku ada di mall yang ada cosplaynya gitulah. Kawan aku di sana juga, jumpain dia tadi rencananya. Mall di Medan juga, Bang? Mall di Medan, di Carrefour. Oh, Carrefour pertama kali? Carrefour pertama kali. Aku lihat ada orang namanya Dendi. Dia masih cosplay juga sampai sekarang. Dia jadi kamera dari Kiva pada saat itu. Oh. Nah, pada saat itu terus aku tanya ke dia, ternyata itu buatan dia sendiri. Itu yang buat aku jadi trigger buat ternyata bikin kostum kayak gini bisa juga dari sini gitu lah. Dari situ awal dari lokal bisa bikin daripada kita harus jauh-jauh. Iya, benar. Oke. Untuk idola di dunia cosplay ini, mau lokal internasional bebas, Bang. Kalau lokalnya ada, internasional juga ada, nggak apa-apa sebutin. Aku kalau lebih ke lokal sih sebenarnya, lokalnya Indonesia ya. Kayak Daikon Sky, itu udah pasti jadi panutan rata-rata cosplayer yang pengen menjenjang karir di dunia cosplay ya. Cuman kalau misalnya, karena aku dulu sukanya itu sebagai maker, namanya kalau istilah orang buat kostum itu maker, itu dulu ACT, orang ACT. Mas Amin, Ars Ramda gitu-gitu. Itu orang Medan? Orang Malang. Oh, Malang. Nah, aku mau nanya, Abang kan udah terjun di dunia cosplay ini dari 2011 nih kan? Ya. Berarti sampai sekarang kan ada datang-datang ke event masih ada kan? Berarti sekitar 14 tahun nih. Ya. Nah, hal yang paling lucu atau seru di dunia cosplay menurut Abang? Pengalaman Abang nih? Yang paling seru pasti ya sebagai komunitas ya. Yang paling seru itu pasti pas ketemu sama orang-orang yang sehobi kan, bisa proyekan bareng gitu lah. Bisa proyekan bareng, bisa perform bareng gitu lah. Cuman kalau misalnya ditanya yang unik, lebih ke adalah beberapa pengalaman yang nggak kurang enak gitu lah. Tapi jadi berkesan gitu. Contoh misalnya pertama kali cosplay, dulu kan cosplay masih sangat-sangat asing di mata orang kan. Jadi ada beberapa pengalaman, misalnya kita pakai armor, ada tuh jadi Warrior of Light dulu, dia ada petandu karakternya. Nah, sama security-nya itu helm tandu itu dipegang terus tarik. Nah, jadi kan agak sedikit ricu di situ tuh. Jadi kalau dilihat sekarang agak lumayan berkesan. Unik tapi dalam artian sebenarnya agak negatif, cuman itu lumayan berkesan karena itu momen dimana agak lumayan dongkol soalnya sama awam yang nggak ngerti cosplay gitu, Pak.
yang apa teman-teman cosplay abang yang dulu-dulu nih masih ada yang aktif nggak sekarang? Masih ada. Mungkin kalau misalnya dipresentasikan ya, yang dulu 100% mungkin masih ada 30% ya. Masih ada 30%. Masih ada lah sedikit. Walaupun misalnya mereka aktif tuh udah berkeluarga, ada punya anak, tapi masih aktif cosplay juga. Ada yang udah pindah kota juga, tapi masih aktif cosplay, itu ada juga. Udah beberapa ada yang fokus juga ke real life. Iya, ada masing-masing yang fokus ya. juga ke real life. Oke, untuk abang, menurut abang nih, event yang paling berkesan bagi abang, event apa? Kalau Kayak tema, ibaratnya kayak judul dari apa eventnya lah. eventnya, kalau yang berkesan itu ada beberapa ya. Salah satunya itu kayak Bunkasai Usu. Oh, Usu punya. Terus Clash dulu itu Little Akiba. Oh, iya, Sekarang namanya Little Clash. Akiba, dulu namanya Clash. Itu berkesan karena pada saat itu momen aku ikut lomba dan menang jadi perwakilan Medan juga itu pas Clash Oh, tahun berapa tuh? tahun 2015. 2012 kok. 15. Jadi kalau misalnya berkesan, yang paling pasti itu Bunkasai itu kan bisa dibilang kayak lebaran wibu gitu Ya. lah. Jadi memang semua orang pengen ke sana. Jadi kalau sekarang ini karena ada bikin event mulai agak kurang kesannya karena udah jadi kerjaan Oh, ya. ya. Di 2012 tuh pas di kelas itu berangkat ke Jakarta, angkatan siapa-siapa ya tuh yang di Jakarta? Kalau Jakarta dulu, aduh siapa ya namanya aku lupa. Kalau nggak yang abang kenal entah dari perwakilan Pekanbaru waktu itu. Nah, sayangnya pada saat itu Medan tuh mesti gabung dengan Pekanbaru. Jadi gabung. kita ada orang Pekanbaru sama Medan juga dari Medan, cuman yang jadi perwakilan itu aku sama ada partner aku namanya Bang Adri. Nah, kalau di Jakarta salah satu ingat dan masih aktif tuh namanya Dimas. Dia juga sering jadi guest star. Terus Nanda Kris. Sekarang udah jadi influencer gitu. Itu kalau nggak salah ya aku ya. Ajar apa? Baru tuh nih sebelumnya abang pernah beli kostum nggak? Pernah. Nah, aku mau nanya nih, kostum termahal yang pernah dibuat atau dibeli? Kalau yang pernah dibuat itu kostum lebih ke bukan kostum sih kalau yang paling mahal ya. Dia kayak kita disuruh bikin replika patung kayak Transformer, Bullbuster gitu. Ada kemarin di acara PRS tapi udah lama kali, tahun berapa ya? 2017, 2016 gitu kalau nggak salah. Kita dimintain bikin yang tingginya itu 2 meter, 3 meter, 3 meter sampai 4 meter gitu. Nah, itu nggak bisa dipakai, cuman kita crafting sendiri, kita bikin sendiri. Itu kalau nggak salah sampai puluhan juta, 20-an juta gitu. Bahannya bahan apa tuh? Bahannya Busati namanya. Oh, Busati. Sama juga yang dipakai sama Evapom orang biasa ya? Iya, Evapom. Cuma kalau yang dibeli, kayaknya yang dibeli kalau dulu nggak ada yang mahal-mahal kali, karena kebanyakan buat pada saat itu ya. Nah. Kalau sekarang mungkin ada yang kostumnya hampir kayak 4 juta gitu, ada yang nah jujur karena kostum yang beli banyak Sally, aku kurang tahu kalau jenisnya. Cuman terlihat deh kayak misalnya ini, oh ini mahal nih 2 juta, 3 juta, udah sama perintilan bisa sampai 4 juta, 5 juta gitu lah. Ngeri. Kostum 4 juta. Kalau nggak salah yang paling mahal itu Eva tuh sampai 7 jutaan gitu. Evangelion. Evangelion itu kita bukan punya kita soalnya, yang buat orang ACT. Oh. Oke. Nah, achievement, ada mau kejar achievement lagi nggak di event Jepangan gitu? Kalau sebagai cosplayer udah nggak, lebih pengen sebenarnya di bidang ini ada event lah, lebih ke event ya, karena kan sekarang jatuhnya ke promotor, ke IO gitu lah. Lebih pengen ada event yang beneran bisa mewadahi kayak di Jakarta atau di luar negeri gitu kan. Contohnya kayak CF, kayak ICC gitu. Pengen sih ada di Medan. Tapi memang kalau untuk Medan sendiri sebagai pelaku event ya, jujur aja itu sulit kali memang. Itu sulit kali karena di Medan itu tidak sebanyak Jakarta, resource-nya udah pasti gitu lah. Semua pemain-pemainnya di Jakarta, jumlah masanya juga nggak banyak di Jakarta. Terus Medan itu juga bisa dibilang kan kota daerah lah ya, daerah yang memang tempat banyak orang tinggal, bukan orang-orang yang pindah gitu lah, bukan orang buat cari uang gitu lah. Jadi di Medan ini agak lesu dia kalau misalnya kita buat event sebesar itu, tiketing dan sebagainya, boncos yang ada. itu. Iya benar, boncos yang ada. Sebelumnya ada kepikiran bang untuk bikin kayak gitu? Udah pernah. Iya, Akiba itu salah satu yang Little dengan Akiba konsep itu? yang sama ya. Akiba itu sama, cuma itu berdasarkan pengalaman yang kita rasain juga sebenarnya tadi. Boncos waktu itu berarti? Iya. Oke, nanti kita bahas tentang Little Akiba ya. Kita masih tetap bahas pengalaman abang inilah, ya kan? Pengalaman terburuk abang di event Yang selain tadi ditarik itu. Oh, saya Ada ditarik. Pengalaman ada sih waktu pas jadi perwakilan. Jadi memang ada satu momen di mana aku cukup ambisius buat di lomba itu. Jadi memang aku kayak pengen semuanya itu perfect lah. Nah, pada saat itu agak, kalau namanya lomba-lomba nasional gitu biasanya kita harus bertim.
Ya. Jadi mungkin agak sedikit miskomunikasi, agak emosi bergejolak, jadi situ agak kisru. Aku yang nggak bisa kontrol emosi, terakhir malah jadi buat suasana di situ jadi nggak enak. Itu mungkin momen yang bisa dibilang kalau aku balik lagi pada saat itu nggak enak sih. Aku yakin semua orang gitu, iya nyesal. Semua orang pasti nggak nyaman dan aku juga nggak nyaman juga sekarang gitu lah. Oke. Nah, aku mau tanya pendapat abang nih tentang minat cosplay yang udah menurun. Terlihat banget dari rentalan yang udah mulai sepi. Benar. Itu benar nggak? Benar. Kazario juga mengalami itu. Kazario juga ngalamin itu. Tapi kalau kita sih ngelihatnya bukan minat cosplay makin nurun, itu udah pasti karena memang hype-nya pada saat itu tuh bukan hype yang normal. Karena kan habis Covid semua orang pasti meledak itu. Semua hal itu meledak, termasuk cosplay gitu loh. Orang kebanyakan pengen nyobain ini itu karena kan memang eksperimen baru gitu lah. Nah, sekarang masuk ke fase flat lah kalau kita bilang. Dimana orang-orang ini yang beneran suka tetap stay, yang tadi cuma pengen coba-coba ya udah cari kegiatan lain gitu lah. Nah, kira-kira alasannya yang selain itu bang, ada lagi nggak? Alasannya kita rasa sih alasan besar tadi, kebanyakan orang itu pengen coba terlibat gitu kan. Ya bahasa FOMO lah bahasanya gitu kan. Cuman memang di luar dari itu semakin kemarin cosplay itu semakin mahal hobinya. Oh, hobi mahal. Hobi yang lumayan mahal, apalagi segmennya itu kebanyakan anak sekolah kan, yang memang uangnya belum sebanyak itu. Jadi buat ikut event cosplay mereka harus pilih-pilih nih mau ikut event apa. Ya boleh, kayak udah harus cari dulu kira-kira yang gede biar nggak rugi. Bener, jadi mereka bisa nabung dulu. Oke. Nah, untuk pribadi abang ini kita sudah selesai lah. Nah, kali ini aku mau nanya tentang tempat rentalnya nih. Kazario Cosplay itu apa? Kazario Cosplay itu kalau dari nama ya, sebenarnya dulu tahun 2014 dibuat. Pada saat itu kita sama sekali jarang ada craft maker lah, kayak tadi aku bilang yang bikin kostum yang bisa buatin buat orang lain. Nah, karena memang itu masih sangat jarang apalagi di Medan, kita coba buka craft maker tadi untuk orang-orang Medan supaya lebih gampang buat cari bikin properti di mana gitu loh kan. Kalau sekarang kan ada Taobao gitu, langsung dari Cina, dari luar kota juga ada Kamen gitu lah. Nah, kalau dulu belum kayak gitu. Nah, pada saat itu kita buka pemesanan kostum, karena kebetulan ada kawan juga yang pengen buka-buka PO wig gitu lah kan, buka PO kostum gitu lah. Jadi kita kerjasama. Nah, namanya itu diambil dari, aku dulu pada saat itu suka main game Digimon Master Online namanya Demo. Aku kasih nama Digimonnya itu banyak kan ada Ryu-nya, karena ada naga-naganya kan. Nah, kebetulan nama kawan aku ini pada itu namanya IG-nya Kazamanina. Nah, Kazanya dari dia, Ryu-nya dari nama ini. Sekarang dia udah berkeluarga dan aktif, udah lama juga sih nggak aktif. Nah, sekarang dipakai sampai sekarang Kazari. Itu sejarahnya ibaratnya. Sejarah ya. Oke. Nah, untuk terbentuknya itu tahun berapa tadi, Bang? 2014. Memang 2014. Oke. Untuk kostum yang di sini nih, ini ada pribadi atau ada juga titipan? Oh, kalau kostum ada dua-duanya, ada pribadi ada titipan. Cuma memang belakangan kita mengurangi titipan karena jujur untuk ngerawat kostum itu susah. Nah, biasanya kan kalau orang yang letak kostum itu ekspektasinya dia bisa dapat passive income. Kita yang kerjain, tapi satu sisi pada saat mereka butuh kostumnya masih dalam kondisi fresh. Nah, jujur rental itu paling susah karena kan setiap yang pakai itu beda-beda karakternya. Ada yang bisa jaga, ada yang enggak. Jadi pasti ada penurunan lah. Jadi semakin kemarin kita agak susah buat ngasih mereka kepastian bahwasanya kostumnya bakal aman di sini. Jadi kita agak kurangin pengiriman kostum. Tapi masih tetap ada beberapa? Ada beberapa, mungkin di bawah 10 kostum. Di bawah 10 kostum. Wah, berarti udah pada pribadi? Iya, rata-rata pribadi sih memang kostumnya. Ngeri juga. Nah, mungkin ada yang terinspirasi nih kan, wih lihat kayaknya tertarik nih pengen bikin tempat rentalan sebesar ini juga. Kira-kira nih bang, modalnya berapa? Nah, kalau misalnya dibuka langsung kayak gini ya, ini kan kita by progress ya, namanya kayak gini ya. Kalau by progress, abang dulu gimana? Kalau dulu, kayak gue bilang tadi, aku dulu bikin kostum, pesan-pesanan awalnya. Tadinya mungkin agak transisi ke 2015 itu mulai kepikiran buat buka rentalan, karena pada saat itu kita mikirnya. Di 2015? Iya, 2015. Sebelum 2015 itu, kayak transisi ke situ. Karena kita lihat kebanyakan orang kalau beli kostum itu lumayan mahal, jadi kita cari gimana caranya supaya komunitas semakin berkembang, semakin ramai yang ikut, dengan cara kita fasilitasi lah penyewaan kostum pada saat itu. Nah, kalau pada saat itu kita pakai kostum pribadi yang memang kita buat kita sendiri. Kalau sekarang kan udah beda, jatuhnya kan ke bisnis. Kita beli memang berdasarkan kebutuhan orang lain. Nah, tapi kalau misalnya ya dulu kalau dihitung-hitung nggak terasa juga gitu lah, karena kan dia bertahap gitu ya. Cuman kalau misalnya sekarang orang niat buka toko kayak gini
dari nol ya, dari nol mungkin udah sama tempat ya berarti ya. Kalau tempat ibaratnya udah ada lah Tempat ada. tempat ada punya sendiri. Nah, kalau kostum mungkin bisa kayak 200-300 juta sih. 200-300 juta. Kalau kostum baru ya. Tapi kalau misalnya orang mau mulai di saat sekarang banyak yang juga sih yang jual kostum second tuh banyak kali. Tapi- Rental tuh banyak soalnya. Ya, pada nggak bisa survive. Iya, Rata-rata. Nah, ada tips nggak bang dari abang bisa survive untuk rental-rentalan? Syukurnya karena kita udah lama, jadi kebanyakan orang luar cosplay itu tahu kita tuh penyewaan kostum, bukan rental cosplay ya, penyewaan kostum. Jadi mereka cari kita tuh buat kebutuhan kantor. Buat kebutuhan- Misalnya kayak event kantor gitu. Ya, gathering kantor, pre-wedding gitu. Kita kan ada kostum yang general. Pre-wedding ada juga. Ada juga, misalnya kalau baju-baju hanfu, hanbok gitu. Ada yang Kira baju cosplay anime gini. ada juga yang gitu. Ada? Ada juga. Oh. Tapi biasanya dari cosplayer dulu tuh, cosplayer yang cosplay yang pengen temanya cosplay. wedding Ya, ada cosplay. itu ada juga. Jadi memang yang bikin kita survive itu yang ngebedain ya. Kebanyakan rental itu buka karena ada masa atau ada komunitas cosplay yang berkembang kan di situ. Kalau kita agak paralel memang, dua kaki lah bahasanya. Ada yang untuk umum, ada yang untuk cosplayer. Jadi pada saat cosplayer menurun, syukurnya umum ini masih bisa bertahan. Oh, berarti gigit dua market lah untuk Iya, yang gigit dua umum market. dengan yang untuk memang Iya, cosplay anime Iya. ini. Oh, oke. Nah, dari abang nih, ada nggak tutor atau tips untuk mungkin ada yang awam nih, kayak kepikiran pengen cosplay, merental yang baik dan benar tuh gimana sih? Jadi parental ya. Jadi parental nih. Jadi parental. Tips and triknya yang pertama, jadi parental itu aku sering jumpa parental itu emosian. Emosian. Emosian maksudnya karena mungkin mereka ngerasa beli kostumnya udah mahal, sewanya nggak seberapa gitu lah kan, balik-balik rusak gitu kan. Jadi mereka lumayan kritis di bagian itu. Cuman memang tips dan trik aku gimana pun ceritanya, yang namanya konsumen itu tingkahnya pasti beragam gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai frontliner ya, itu harus bisa ngekontrol emosi kita dulu supaya mereka nyaman gitu lah. Nah, di luar dari itu gimana caranya supaya si konsumen ini happy, dia kasih tahu orang lain. Jadi dari situ kita bisa kayak mungkin promosi dari sosmed ataupun dari mulut-mulut orang gitu lah. Jadi akumulasi buat naiknya lebih cepat. Lebih ke situ sih. Selebihnya sebisa mungkin kalau misalnya kalian buka rental, belajar perbaiki kostum juga. Oh, perbaiki kostum sendiri ya. Properti kostum, karena itu pasti ada aja, tapi itu lain rusak lah, harus diganti lah. Kalau misalnya kalian nggak bisa, otomatis butuh jasa orang lain, bayar lagi. Atau kalaupun misalnya sama sekali nggak ada jasanya, otomatis kan harus beli baru kostumnya, itu yang malah bikin susah. Nah, suka duka sebagai owner rentalan nih bang. Oh, ini banyak hal ini. Bebas, abang mau suka atau dukanya dulu? Yang jelek-jelek dulu atau baik-baik dulu? Kita dukanya dulu ya. Duka dulu. Sedih-sedih dulu. Sedih dulu. Dukanya kita pernah sih, bukan pernah sih, kita lumayan sering miskomunikasi lah sama konsumen yang ngerasa aku udah bayar, aku pengen dapat yang terbaik, dalam artian itu aku harus dapatnya baru semua gitu lah. Wow. Sementara kan rental ini kayak kita tahu harganya kita press supaya komunitas atau anak sekolah bisa ngerental kostum itu gitu kan. Nah, jadi banyak yang nggak paham, jadi dia ngerasa kayak, ini kok kenapa kostumnya nggak baru ya, kenapa nggak ini ya, kenapa nggak itu ya, atau barang-barang hilang, sampai sini perintilan hilang, kita harus berdebat dulu sama, apalagi kalau misalnya anaknya cosplay nih, orang tuanya nih yang nggak ngerti kan, ya yang ikut di situ, terus kita minta charge, misalnya nih propertinya hilang, kita minta charge, berantem dulu tuh, atau ada satu momen dulu di satu perusahaan besar pernah nyewa kostum kita lumayan banyak, pas balik pada saat itu kita belum punya sistem yang gimana kali, jadi pas balik itu setengah propertinya hilang. Dan perusahaan itu cuma bisa kasih charge sejuta, tapi sebenarnya kalau kita hitung kerugian mungkin bisa sampai 8 jutaan. Propertinya kayak weapon gini atau? Iya, weaponnya ada yang patah, ada yang hilang, ada wig yang ya hilang gitu lah. Itu juga salah satu pengalaman pahit kita lah. Ngeri juga. Karena dulu belum ada rentalan kan, jadi kita beneran kayak coba-coba lah. Oh yaudah, supaya ada konsumen kita kasih aja dulu, bener percaya. Modal percaya dulu ya. Modal percaya. Tapi percaya itu yang dirusak. Iya. Dari situ langsung udah bikin kayak apa? Ada standar operasionalnya nggak? Dari situ Ada. aja. Tapi memang kita harus pelan-pelan kali sih. Semua baik kompromi karena penyewaan itu kan masih belum common. Jadi kalau misalnya kita langsung tegasi dengan cara yang ketat, kita juga kehilangan konsumen gitu lah. Itu juga mungkin terjadi sekarang sama rentalan lain gitu lah. Ketika terlalu ketat, konsumen kurang nyaman, hasil mereka lebih milih buat rental tempat lain karena rental lumayan banyak, pasti ada yang memudahkan, ada yang ibaratnya ada yang perang harga, bla bla bla, itu banyak lah. Jadi tapi kita mulai pelan-pelan, semakin banyak konsumen, semakin kita benerin sih ininya SOP-nya.
perlahan-lahan dari tingkat. Yes. Kebetulan aku juga pernah rental juga di Kazario, lumayan lah. Untuk SOP udah kayak udah paham lah, ibaratnya dari dunia kerja udah tahu gitu loh kan. Nah, tadi dukanya nih kan, sukanya. Sukanya jujur konsumen yang sportif. Misalnya contoh, ini di sini mungkin kalau misalnya yang nonton belum tahu ya, cuma kalau yang Koko bisa lihat kan kayak sertifikat apa semua. Jadi seringkali orang tuh pada saat selesai cosplay, balikin kostum, mereka kasih freebies. Mereka kasih kayak misal sertifikatnya mereka, mereka pas rental di sini kostumnya menang, mereka letakin ada beberapa di sini. Ada berapa kayak ini Kak, aku menang gini-gini. Nah, itu mungkin jadi momen yang bikin kita happy lah. Karena balik lagi kan, kita nggak berharap apresiasinya gimana, karena kan kita kerja juga kan. Tapi ketika mereka datang mengapresiasi itu, bawa kayak freebies yang nggak kita minta, mereka kasih tahu kalau mereka menang, itu kayak kita ngerasa kerja kita itu terbayarkan lah di mereka. Dihargai lah secara nggak langsung gitu ya. Benar. Ibaratnya apa? Ada kesan tersendiri lah. Iya. Oke. Nah, ada pesan nggak untuk para perental kostum? Pesan buat rental kostum pertama itu pasti kayak konsumen itu beragam. Jadi ya sebisa mungkin kita kontrol emosi kita, timbang kita kontrol emosi konsumen gitu lah. Kalau dari Kazariu, kita kalau misalnya memang kita nggak bisa komunikasi yang baik sama konsumen, maksudnya konsumen yang memang udah terlalu ricuh, kita mending blacklist aja, tapi tanpa marah-marah ya. Kita kayak yaudah kalau gitu langsung diam gitu. Iya, langsung kayak bilang aja. Kita nggak kayak cakap kotorin dia, kita maki dia, lebih ke kayak udah kalau misalnya nggak cocok kerjasamanya, next nggak usah sewa di sini lagi, karena kita pun nggak mau terlalu repot kan untuk satu orang. Nah itu pertama. Yang kedua, kostum itu sebisa mungkin ya kalau misalnya ada yang rusak atau kehilangan, benar-benar disesuaikan sama biaya ganti ruginya. Karena kita juga seringkali konsumen kita itu ngeluh ya, misalnya rental di A, B, C, D, E gitulah, biaya charge-nya itu nggak masuk akal. Misalnya yang hilang partnya harganya 30.000 gitu lah kan, sementara yang dicas itu harganya 300.000 gitu lah. Nah tapi mungkin itu buat rental-rental yang lumayan nakal lah ya. Tapi kalau mau sustain, konsumen itu balik lagi, konsumen itu sumber income kita, jadi ya seramah mungkin sama apa ya, di treat sebaik mungkin lah. Karena pelanggan adalah raja, orang bilang. Yes. Nah bang, aku mau nanya nih, kalau misalnya ada perintilan yang hilang nih kan, kebetulan mereka kayak pengennya ganti ruginya pakai dia kayak cari temannya untuk maker nih. Itu kira-kira di Kazariu mereka terima nggak? Kita terima. Kalau kita terima, tapi kita lihat dari standarnya dulu. Yang rusak itu apa, yang kawan yang sebenarnya itu kayak gimana. Dicari tahu dulu. Yes, jadi ada beberapa part yang masalah, contoh pedangnya patah, terus dia dalamnya digantinya apa gitu, terus balik ke kita lihat, oh oke, udah nggak kita charge. Tapi kalau misalnya memang kawan ini maker yang sebenarnya bukan maker gitu lah, yang dirusakannya kebetulan high quality gitu lah, kita tetap bakal charge sih, tapi bakal kita bilang sama dia. Tapi di Kazari itu kalau misalnya kejadian kayak gitu, biasanya kita kasih dia opsi antara dia mau charge murah tapi weaponnya kita keep, atau yaudah kita charge dengan harga weaponnya diambil aja semua barang-barangnya. Tapi nggak full sih biasanya. Kita bakal lihat dari penurunan weapon atau kostumnya sih. Ibaratnya beli satu weapon kalau yang di opsi kedua tuh. Yes, tapi kita lihat tadi, kalau misalnya ternyata weaponnya udah penurunan jauh, udah kondisi cuma 50% misalnya gitu kan, ada yang udah cek ngotok-ngotok dan sebagainya, kita sesuaikan sih. Sesi rental-rentalan ini udah clear. Kita lanjut. Ini yang jujur satu passion dengan aku tentang IO. Yes. Nah, Kazariu Team tuh apa bang? Nah, sebenarnya latar belakangnya agak lumayan sama Kazariu. Kazariu tuh singkatan dari Kazariu. Cuma memang ke belakang kita mulai harus fokus. Jadi kita harus pecah identitas gitu lah. Yang duluan mana nih bang? Kazariu. Rentalan dulu atau apa? IO? Rentalan dulu. KZR itu habis COVID muncul ya. Sebenarnya KZR itu muncul karena kita pada saat itu ya sama sekali nggak ada event dan nggak ada yang berani bikin event. Kita berharap dari promotor lain, udah pasti mereka nggak akan lama komunitas kita. Jadi kita nggak bisa berharap juga. Sama orang-orang juga mungkin belum common sama cosplay kan. Nah pada saat itu kita mutusin, ya udah kita buat satu IO main-main lah bahasanya, IO main-main. Kita bikinin event dulu pertama di Manhattan. Kita bikinin event. Nah dari situ bulan berapa nih bang? Siap COVID tuh? Iya 2022 2023 ya. Bulan kira-kira bulannya? Berapa itu? Ya? Setelah PON atau enggak? Hah? Setelah PON di Pekanbaru. PON Pekanbaru Otaku Nakama.
Kayak sebelum. Oh, sebelum itu? Iya. Soalnya event ada 2 kali kita coba buat pertama. Itu namanya Spirit of Kos Medan. Itu event yang dibubarin karena ternyata itu kita belum tahu tuh. Event yang kita buat itu kayak tadi tujuannya supaya ada orang yang berani buat event lagi, karena kan event udah mulai sering di tempat lain. Masalahnya cosplay itu sama sekali nggak ada. Nah, pas kita buat ternyata Izinnya nggak dikasih gitu? izinnya dikasih. Oh, izin dikasih. Masanya ternyata tidak sesuai ekspektasi, terlalu rame. Oh. Mau nggak mau karena masih dalam Ya, masih ranah ibaratnya karantina covid itu iya, lah, ibaratnya jadi apa, jaga jarak. kebaikan kita bubarin lah. Oh. Oke. Tujuan awalnya sih itu sih. Kalau sekarang udah agak beda sih tujuannya. Sekarang itu karena udah banyak event, kita pengen bikin event yang kayak tadi. Eventnya itu kiblat tuh kayak di Jakarta, kayak di luar negeri gitu lah. Yang dia ada tema mulai dari bazarnya sesuai kayak mainan, penampilnya juga sesuai J-pop dan sebagainya, perlombaannya kita bisa pecah dan sebagainya. Jadi yang karakteristiknya yang tadinya cuma sekedar cosplay aja, cuma nampil bentar habis itu bubar, kita coba bikin yang lebih solid lah kayak Akiba juga. Baratnya kalau di Jakarta AVA gitu ya kan, AVA. ada yang buat komik di buat Ya. komik, ada buat makanan-makanan, ada Yes. yang cosplay memang cosplay, ibaratnya gestar ada gestar-gestarnya gitu loh. Target kita kesana memang. Oh. Mimpi gede sih. Ya, mimpinya gede. Keras sih ibaratnya Sumatera ya. Yes. Sumatera memang wah, susah. susah. Sebelumnya yang di Akiba pertama kali tempatnya di mana Bang? Akiba kalau dulu class awal itu di Hermes yang ada kolam renang waterboom CBD. Hermes CBD dulu sebelum dihancurin. Itu pertama kali adanya class namanya. Habis itu di kayak nggak salah tahun keduanya itu di Hermes juga, tapi yang ke tahun kedua di Uniland gitu. Yang abang ikut yang pertama? Yang kedua, aku ikut yang pertama, yang kedua. Cuman yang jadi perwakilan itu yang kedua. Oh, yang kedua. Ya, cuman kalau transformasi jadi Akibanya itu pertama kalau nggak salah di Uniland lagi, dibalikin di Uniland tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Nah, kalau aku pribadi Akiba itu ikutnya yang terakhir yang 2024 2024. yang tahun lalu. Oh, ada ikut juga lagi? Nggak, sebagai penyelenggara. Oh, penyelenggara. Sebelumnya Akiba itu punyanya Glow Enterprise, Oh. partner lah kami, kan KZR, Glow Sling. Event ini juga namanya Glow KZR. Nah, nanti kita bahas kan gimana caranya bisa bergabung nih ya. Nah, tapi kita balik lagi ke topik yang tadi dulu. Itu KZR tim ini proses terbentuknya gimana? KZR Team itu inisiatif aku awalnya. Inisiatif aku, kebetulan kita pasti yang namanya di satu komunitas yang udah lama, ada kawan-kawan yang dekat kan gitu lah. Aku coba ajak mereka, mau nggak coba bikin event. Mereka kebetulan mau, ayo kita sama-sama lah, ibaratnya udah pasti namanya bikin event ngeluarin uang kan. Pada saat itu kita idealis saja. Ngeluarin uang, semua pada mau, semua gabung, kita buat event pertama, lumayan sukses karena antusias tinggi. Kita buat lagi, lama-lama mulai kebentuk lah dari situ. Mulailah kesisir lah orang-orang yang tadinya pengen ikut-ikut aja, mulai yang bener-bener pengen bikin event, kebentuk dari situ. Jadi sebelumnya event-event ini dipegang yang pas belum ada Glow KZR ini dipegang memang Glow semua. Nah, kalau kalau di Medan aku ngurus event sebelum ada KZR, tapi atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Ya, lebih ke PIC, jadi kayak tim dukungan lah. Kalau event-event gede yang Mega memang dulu fokusnya Glow semua ya. Oke. Nah, gimana caranya bisa bergabung nih Glow Enterprise dengan KZR? Yes, kita punya visi yang sama sebenarnya, tapi kayak yang kita bahas tadi, di Medan itu sangat-sangat sulit mau beridealis kan. Mau bikin event yang kayak AVA, CF dan sebagainya itu udah kayak mimpi aja sebenarnya gitu, terus terang aja gitu kan. Nah, Glow ini udah bertahun-tahun berevent gede kayak Akiba dan sebagainya. Aku juga udah bertahun-tahun sebagai PIC lah yang memang ngurusin komunitas apa semua. Hasil pas aku buat KZR, dia ngerasa Glow ini juga udah kasarnya udah buta arah lah mau kemana gitu kan. Karena kan tim internal juga pasti habis COVID itu yang mereka kan beneran serius ya. Tim internalnya pasti bakal pecah-pecah mencari kegiatan lain karena kan event nggak boleh sama sekali. Ya, pas COVID itu. Nah, jadi di situ kita mulai kayak komunikasi, satu visi juga. Dia juga ngajakin gimana kalau misalnya ya udah kita gabungin aja, kita bikin event bareng. Jadi kita bisa kayak inisiasinya berdua, bebannya itu bisa dibagi dua. Nah, terjadilah Glow KZR itu. Nah, suka duka di organize event di Jepangan. Tadi kan kita awalnya dari yang duka. Ini yang sukanya. Suka dulu. Nah. Oke. Kalau sukanya banyak orang yang apresiasi, banyak orang yang
di event itu ketemu kayak bilang, "Ih Bang, eventnya bagus," gitu lah. "Ih Bang, eventnya kayak event yang di Jakarta ya Bang." Jadi eventnya motivasi kayak- gitu ya. Jadi motivasi, walaupun kita tahu masih jauh sebenarnya kan. Cuma memang nggak bisa kita pungkirin hal-hal kayak gitu jadi pemantik lah, nge-trigger kita lagi bahwasanya, oh mungkin orangnya udah mulai ini nih, udah mulai muncul nih kesadarannya bahwasanya kalau mau ada event besar ada juga nih pengorbanannya, mungkin kayak akibat tiketing gitu lah. Kalau mengundang guest satu budgetnya lebih besar, jadi secara matematikanya mereka udah paham bahwasanya kalau kita mau event berkualitas mungkin ada juga yang harus kita kasih ke panitia gitu lah. Nah, bentuk-bentuknya gitu yang buat kita ngerasa kayaknya bisa nih kita buat lagi tahun depan gitu lah. Mungkin itu sih kalau ditanya sukanya. Kalau untuk duka, Kalau untuk duka, duka ini banyak kali sih. Duka pertama rugi Ya, itu ada udah, pasti. udah Ada makanan boncos, sehari-hari. makanan-makanan Nah, tuh. Itu udah makanan sehari-hari. Jujur, sebenarnya ini sangat erat hubungan sama yang tadi ku bilang kayak sukanya ya. Sukanya orang bilang, oh eventnya bagus, jadi pemantik sama kita trigger lagi, bikin lagi rugi lagi. Boncos. bikin lagi rugi lagi ya, agak tolol sih memang, cuman kenyataannya memang kayak gitu. Kadang ada hal-hal yang kayaknya bisa dicoba lagi gitu lah kan. Nah, event-event sebelum yang kita kerjain, contoh event-event gede, aku nggak bisa sebutin nanti, langsung mana tahu nanti yang punya event langsung kayak, ih event aku berarti gini dong gitu. Oh. Cuman mungkin bisa kita bilang dari 10 event yang kita kerjain, yang kita bisa bilang untung mungkin cuma 2 event Dari 10, dari 10, cuma 2 yang untung. cuma 2 yang untung. Wah, itu sisa boncos ya. Nah. Sekali event boncos biasa nggak sikit. Iya. Aduh. Karena memang balik lagi, kalau mau untung sebenarnya nggak susah, tapi nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Memang ini agak ini sih, agak susah sih buat dikasih tahu. Ini bukan sesuatu yang bagus lah buat contoh sebenarnya. Contoh misalnya gini, kalau mau bikin event untung, mungkin bikin aja event gabung sama orang gitu lah. Gabung sama orang, kita urus segmen kecilnya, kita charge biayanya, kita minta biaya uang inilah, uang kerjanya lah ya. Manajemen itu. Oh, berarti selama ini KZR nggak pernah ambil gitu? Kita gini, kita konsepnya dulu aku jadi PSC, aku bantuin orang misalnya, dan orang mau buat event butuh acara cosplay di eventnya dia, ya udah aku bantuin, aku siapin lah flyernya, aku siapin komunitasnya, aku siapin ininya. Cuman sekarang kan udah banyak yang kayak gitu, kawan-kawan juga ada banyak yang ngelakuin itu, jadi aku ngerasa kayaknya kalau step up gitulah. Kayak tadi belum ada yang bikin event, bukan belum ada sih, selama ini Glow yang buat event yang skalanya Gede-gede. Nah, aku pengen ada event kayak gitu di Medan. Kalau misalnya cuma ngerjain yang sekedar selipan-selipan, aku ngerasa dari tahun 2011 aku udah ngerjain itu. Gitu-gitu aja. Gitu aja. Jadi secara idealis, terus memang uangnya memang nggak banyak juga. Jadi mending aku coba gambling sih, dibikin event yang lebih serius gitu kan, di event yang lebih serius. Tapi ya itu namanya gambling. Chance itu 50-50 kan. Mungkin bukan 50, mungkin 70% dia 70% lebih ke rugi. boncos. Nah, selama bikin event nih, guest star yang paling berkesan sama abang siapa? Yang pernah abang undang? Gestar yang paling berkesan yang pernah aku undang ya, mungkin Rite kali ya. Rite Malaysia. Rite Singapura. Singapura. Oh. Singapura. Rite Singapura. Itu sih yang paling berkesan karena memang aku kalau misalnya ngundang GS semenjak gabung sama Glow. Oh. Karena itu balik lagi pada saat kita mau step up kayak ngundang GS dan sebagainya itu belajar lumayan kan? belajar dulu ibaratnya koordinasinya gimana ke orang itu. Jadi itu jadi salah satu jadi ini aku lah, jadi memori aku yang bagus lah buat oh gini lo ngundang guest star gitu. Nah, aku mau tahu nih bang, boncos abang ini ada sampai 2 digit nggak? Kalau aku pribadi, Bukan total, satu kali event ada pernah nggak sampai 2 digit? event aku pegang ada pernah, cuma bukan aku yang nanggung. Oh. Jadi aku rugi belum sampai 2 digit lah ya. Cuman event yang pernah aku kerjain bareng kawan aku ini yang Glow gitu kan, itu hampir 2 digit. Hampir 2 digit. Sampai 2 digit lebih. Itu sistemnya bagi 2 atau gimana? Nah, pada saat itu si kawan aku ini memang aku udah bilang, misalnya aku mau terlibat, bantuin lah dari segi struktur, dari segi kepengurusan, dari segi apapun lah aku bantuin. Nggak perlu dibayar gitu lah, nggak perlu dibayar, karena memang kita pengen bikin event yang sama tujuannya. Nah, si kawan aku ini udah punya brand besar lah, memang udah sering ada. Jadi ya udah, karena ada yang kurang di SDM-nya, kita kerjasama lah ceritanya, kerjasama. Tapi memang udah di awal udah deal. Aku mau bantu, cuma kalau rugi aku nggak mau terlibat. Oh, udah warning dari awal. Karena memang eventnya memang punya potensi
potensi rugi itu terlalu gede presentasinya. Gara-gara ngundang orang luar. Ya, Oh, oke. karena keinginan itu ambisinya terlalu besar. Ambisi besar. Bukan berarti salah ya, cuman Oh. ambisi besar itu resiko juga besar kan. Nah, aku pribadi secara finansial belum sanggup buat gambling sebesar itu. Penanggung itulah. Yes, karena itu bukan cuma sekarang 2 digit, itu memang gede kali sih. Hah? 3 digit? Enggak 3 Oh, digit. nggak 2 digit. 2 digit tapi 2 digit tapi tinggi. tinggi. Oh, wah. Ngeri ini berarti ini. Oke. Nah, dari yang abang jelasin nih kan, kayak dari abang organize event nih, nggak awal-awal kan nggak terima uang manajemen nih mbak, Iya. ya kan. Nah, itu pernah ditinjang sponsor nggak? Soalnya itu berpotensi banget gitu ya kan. Wah, Soalnya nggak ada pernah. uang DP gitu ya Iya, kan. iya. Pernah. Pernah. Apalagi kalau misalnya sponsor ya. Nah, beda ini kita segala sesuatunya harus sistemnya kompromi. Susah kali kalau kita mau ngomongin legal di Medan. Apalagi dunia cosplay ya. Ini pengalaman aku ya, mungkin ada yang di luar kayak, makanya harus bikin ini dan bikin itu gitu lah. Ya biasa MOU gitu ya kan. MOU apa semua. Nah, pengalaman aku, kalau kita mau buat event cosplay misalnya itu, yang memang tematik apa semua, kita kan perlu budget. Kita butuh sponsor, kita butuh uang tenan apa semua. Nah, di Medan ini, karena saking susahnya, jadinya untuk mengurangi beban di awal, kita berusaha buat kompromi. Yaudah, misalnya contoh sponsor mau masuk, dia misalnya mau ngasih tapi tanggal sekian baru bisa MOU tanggal sekian. Terakhir ujung-ujung kita ketunda sampai harinya udah dekat. Kita nggak punya pilihan lagi karena memang kita butuh dana dari dia. Berarti cancel. Habis dia cancel. Ada yang dia lanjut tapi yaudah kita barter sama produk misalnya gitu. Jadi kita nggak dapat uang cash gitu lah. Kita dapat barang dia lah yang bisa kita Jual yang gitu. ya ujungnya kita kasih sebagai gimmick lah buat hadiah. Berarti hadiah, misalnya hadiah menang itu jadinya nanggung sendiri lah jadinya. Iya, tidak mau sendiri. Dan itu lumayan yang terjadi sih. Nah, karena memang dunia cosplay ini kurang common di dunia komersil ya. Jadi orang-orang itu lebih tertarik buat ikutan dunia yang lebih common aja kayak misalnya F&B, bazar atau yang udah pasti jelas lah arah pasarnya. Jadi ya karena memang sangat-sangat sedikit yang mau kita coba keep. Nah, yang mau ini, yang sedikit ini kita keep, malah ada yang dia kabur, ada juga yang memang dia komitmen gitu lah. Soalnya kan dari penjelasan abang tadi kan kayak aku mikir, ini potensi banget gitu loh ya kan. Nggak ada, padahal nggak ada management fee, otomatis management fee nggak ada, berarti nggak ada taken apa-apa, tanda tangan apapun nggak ada gitu loh ya kan. Barangnya nanti kalau misalnya mereka pengen cancel suka hati mereka, bisa aja gitu loh ya kan. Tapi memang di awal kita selalu sodorin MOU gini. Tapi itu balik lagi kan ada itu kedua belah pihak, kita harus nungguin kan dia tanda tangan kan. Alhasil ya salah kita juga. Alhasil ketika memang kita udah terdesak, Berarti kalian sistemnya announce dulu gitu. ya Oh. announce dulu, misalnya contoh calling sponsor atau kita kasih proposal apa semua, ajak ngobrol apa semua. Nanti ya kalau dari mereka udah bilang bahwa kita tertarik, ya kita buatkan MOU. Tapi balik lagi, selama belum tangani kita belum punya pegangan kan. Ya, Nah, karena kita nggak punya pegangan, kita cuma bisa berharap dari omongan dia aja sejauh itu. modal percaya sih ini. Modal percaya. Abang ini memang ibaratnya modal nekat semua sih rata-rata. Makanya aku syukurnya punya kawan satu lagi yang udah punya banyak pengalaman lah. Jadi nggak terlalu beresiko kali lah. Jadi kita coba kayak kalau misalnya daripada dia si sponsor ini bertingkah, dia misalnya ngasihnya nggak banyak tuh ngasihnya nggak banyak, permintaannya banyak kali. Oh. Jadi kita di awal udah cut aja nggak apa-apa, nanti tanggung biayanya. Ya udahlah, bocor-bocor sedikit lah timbang kita nanti perkara dia jadi dia boncos banyak gitu lah. Kalau di Medan nih, event cosplay gitu sewa tempat atau gimana? Atau memang dikasih dari mall kayak kalian bikin aja gitu? Kalau misalnya bikin event itu dia ya ada yang sewa, ada yang di support. Ada yang support. Cuma memang ada syarat ketentuannya. Misalnya contoh di beberapa mall yang kerjaan itu mereka support tempat. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ranah komersil, misalnya undang tenan buat jualan gitu, Oh, itu atau ada sponsor masuk, itu udah ada charge harga lagi. Oh. Nah, jadi event-event yang kita kerjain itu selalu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat event yang chance ruginya kecil, maksudnya mungkin nggak untung tapi nggak rugi juga, itu kita bisa sekedar bikin event komunitas, itu pasti di tempat dikasih gratis. Kalau sistem ibaratnya memang namanya kalau untuk menggait komunitas, Yes. oke silakan gitu. Ya, Tapi kalau udah ada sponsor nih, sponsor. nah itu baru nanti dari mall minta gitu, Ya. cas. Memang soalnya hubungannya beda dia. Kalau misalnya biasanya kalau dari mall tuh kalau komunitas yang free sama-sama mallnya itu maksudnya ke bagian markom. Markom itu marketing komunikasi yang buat promosiin mall. Kalau masalah kita udah komersil maksudnya casual listing lah bagian jualan mall. Ibaratnya kalau walaupun kita cuma terima sponsor nih ya kan, tapi kita nggak disuruh apa? Kita nggak buka tenan, tapi tenannya dari mall gitu.
tak bayar juga Bang? Tergantung sponsornya sebesar apa, maksudnya namanya sebesar apa. Orang tuh nggak lihat angkanya, nama sponsor sebesar Namanya. apa. Nanti baru belakangan ngebahas soal angka. Misalnya contoh, anggaplah ada satu brand besar, entah brand apapun itu yang udah cukup terkenal. Mereka nge-sponsorin uang misalnya cuma 1 juta, 2 juta gitu lah. Tapi kan namanya besar, itu bisa di-charge sama mereka karena takutnya event itu ditunggangin sama pihak sponsor tadi. Jadi sponsor ini nggak mau bayar tempat, dilihat ada komunitas yang masuk, dia pakai komunitas itu. Pengen nyelip. Ya, itu yang sering bikin jadi makin rugi. Jadi kita harus menanggung biaya sponsor juga jadinya. Kenapa Bang mau gitu? Kenapa masih tetap mau gitu? Yang mana nih sponsornya? Walaupun udah tahu ini kayak terima sponsor nih kan, ataupun boncos lah ya kan, udah tahu boncos tapi mau tetap tetap bikin event gitu. Yes. Kalau misal ditanya gitu, emang jawabannya pasti idealis sih. Idealis aja. Idealis. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri, kita kan sebenarnya ada sedikit pembincangan lah secara internal sama istri kan. Mau kan kita lihat milenial yang kondisinya kurang, kita pengen coba migrasi lah ke Jakarta gitu lah. Jadi mungkin yang di sini itu kita jadiin sebagai aset digital lah kan, aset digital, pengalaman kita, portofolio kita gitu lah. Tapi kalau masalah event kedepannya kita beneran picky kali sih jadinya. Kita cuma ngerjain event Daily Park. Di luar itu kita nggak mau ambil. Daily Park aja jadinya. Daily Park aja, karena emang Daily Park ini kita punya kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak lah. Syukurnya gitu. Dari ibaratnya kedua belah pihak win-win lah. Win-win. Win-win. Oke. Nah, aku mau nanya nih, event yang paling orang tunggu-tunggu, Little Akiba Volume 3. Nah, kenapa tuh? Tahun ini ada nggak? Volumetrinya pasti nggak ada. Kan, begini, aku jelasin dulu. Volume 1-2 itu karena memang kemarin Akiba tahun lalu itu ada volume 1-2. Ya. Akiba itu selama ini kan ada tahun di sistemnya. Masalah contoh Little Akiba 2025, 2026 gitu kan. Nah, berarti volume 2 dia tahun 2024 udah habis. Jadi kalau misalnya ada Akiba lagi, itu udah masuk baru lagi dia. Udah reset lah. Nama baru lagi gitu. Ya, Little Akiba mungkin 2025 apa gitu lah. Jadi, kalau ditanya event Akibanya sendiri, mungkin yang bisa aku bilang tuh gini, kita lagi berusaha buat cari mitra yang mau meringankan kita lah. Kayak tadi aku bilang kan agak susah di resource kita, mau dari sponsor, mau dari tempat. Selama ini kan tempat sewa, tempat itu salah satu beban biaya yang paling besar. Soalnya tiketing kan? Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin Akiba lagi, kita mesti nunggu itu. Memang ada beberapa pihak yang tertarik buat bekerja sama, tapi biar lagi, mungkin karena yang aku jelasin tadi juga, selama belum ada MOU-nya, itu belum tentu terjadi. Takutnya cuman omong-omongan doang. Ya, karena ini memang sangkutannya uangnya gede, kita nggak berani kayak, yaudah kita pegang omongannya kita coba. Kalau misalnya mungkin resikonya 1 juta, 2 juta, yaudah gas aja dulu gitulah. Karena kan balik lagi, dunia hobi kan kalau nggak ngeluarin uang, mungkin agak kurang ini, agak kurang terasa deh. Oke. Berarti Little Akiba tahun ini ada berarti dari abang? Gini, 70% itu nggak ada. 75%? Iya, 25% itu bisa jadi ada. Tergantung sponsor. Mau tahu kan di sini ada dari kan? sini mana tahu ada, cocok, ngobrol, bisa cari. Bisa. Nah, aku mau ini apa? Kalau tadi kan pesan untuk rental nih. Nah, ini untuk cosplayer. Baik di Medan ataupun seluruh Indonesia. Pesan untuk cosplayer sebagai organizer lah ya, berarti ya. Sebagai organizer, sebagai sesepuh juga boleh lah. Ya, sebagai cosplayer dan organizer gitu lah. Kalau misalnya kita bikin event cosplay, kita pasti ekspektasinya itu pesertanya itu banyak. Pengennya pesertanya banyak. Karena memang pada saat kita kerja sama-sama perusahaan gitu lah, ekspektasi mereka itu pasti di masa. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin event, kita berusaha buat bikin yang semua orang itu happy. Dari si cosplayer itu ikutan bisa dapat hadiah gede, tidak dipersulit dari peraturannya gitu lah. Tapi si penyelenggara juga happy gitu lah, karena pesertanya banyak. Jadi kita sih pengennya sebagai cosplayer, selain melakukan yang maksimal, mau mensupport lah dengan cara ikut lomba, dengan cara memberikan saran juga ke kita. Karena kan agak jauh nih gap aku sama gap cosplayer sekarang gitu lah umurnya kan. Jadi apa yang mereka pengen sama yang aku pengen tuh udah beda nih. Jadi kita nggak apa-apa dikasih masukan aja, nggak masalah. Nah terus juga udah pasti ya kurangin drama gitu lah. Kalau misalnya nggak gitu penting-penting kali, ya daripada kita membuat drama itu makin besar, mending tinggalkan gitu lah. Karena banyak nih yang kulihat orang masalahnya kecilnya tadinya. Kecil panti, iya, langsung bakar terus, akhirnya kebakaran memang. Itu dikurang-kurangin lah, biar sehat kita sih. Oke. Nah, Bang, aku mau
tadi perihal apa peserta. Mm. Nah di Medan ini peserta cosplay itu rata-rata berapa satu kali event? Dan kita harus bagi beberapa fase nih. Beberapa fase. Kalau dulu tahun-tahun setelah Covid itu mungkin sekali event tuh bisa 40, 50, setelah COVID 40 50. 50, 70 pun masih bisa. Oh 70 masih bisa gigit. Oke. Setahun setelah Covid itu mungkin berkurang setengahnya 30, 30. 35 gitu. Nah, kalau sekarang ini peserta kayak 20 itu udah banyak. 20 20 udah banyak. untuk kategori cosworld gitu aja. Ya, nah tapi kita pecah lagi. Kalau event Delipak syukurnya karena mungkin bagi cosplayer itu lumayan spesial. Terakhir kita buat itu kan bulan 4, itu peserta sampai 160. 160 Ya. cosworldnya aja. Ya, Itu berapa jam doang? itu lama makanya kita bagi jadi 2 hari. Oh 2 hari bagi 2 sisi. Syukurnya ya. Itu kalau 1 hari mau berapa jam orang tuh cosworld? Juri pun kayak nilai. Dulu udah capek sih itu. Udah bosan sih. Apalagi lihat kata yang sama kan aduh ini lagi. Oke. Menarik sih 160. Gila. Aku gak kebayang sih, gak kebayang. Pertama kali aku kayak dengar 160. Hah? Serta 160. Cosplayer semua ya kan. 60 gimana ya kan? Jujur aku kayak megang 70 itu aku udah kayak sejam, hampir sejam. Lebih sejam. Biasanya Ya, kadang ada cosplayer tuh bisa ada yang 1 menit. 30 detik, ada yang cepat, ada yang cepat. hampir 1 menit lebih ada. Nah, itulah kayak aku mikir 160 Kayaknya ada event yang sampai 200 deh. 200 di Medan. Di Medan. Kayaknya ya dulu ya. Wah. Soalnya aku dengar dari kawan-kawan yang bikin event juga, event dia ada yang sampai 200 gitu. Tapi nggak tahu ya beneran pada saat kan kalau misalnya kita bikin acara cosplay itu perlombaan ada formnya. Yang daftar di form sama yang daftar di lokasi Ya, itu pasti bisa lokasi kurang, beda. biasanya. Bisa aja kayak tiba-tiba udahlah nggak pede lah. Iya. Tapi saya udah gigit 160 peserta gila sih. Udah keras sekali itu. Oke. Nah, kita udah selesai dengan sesi ngobrol-ngobrol dengan Mas Faldi. Thank you. Nah, kita bakal promosi nih media sosial. Nah, Bang, kalau misalnya ada yang mau rental kostum, Kazariu di Kazariu nih cari kemana? Kalau misalkan mau rental kostum, silakan datang ke Instagramnya Kazariu Cosplay. Kalau misalkan mau lihat-lihat kostumnya, ada namanya Kazariu Katalog. Jadi jangan segan buat DM atau WA, ada nomor WA juga di situ. Kalau kalian punya pertanyaan kostum apa atau size-nya gimana, langsung aja WA. Kita ada di bio kita itu. Open untuk luar kota, Bang? Open luar kota juga. Luar pulau juga? Luar pulau juga. Tapi Oh. memang syarat ketentuannya beda. Biasanya kita punya syarat ketentuan yang Reguler kita yang pisah beda. antara dalam kota sama luar kota. Luar negeri? Luar negeri belum ada. Belum ada. Belum ada yang Belum sewa. ada. Terlalu jauh kayaknya. Rata-rata orang tuh udah pada beli sendiri Ya, dah. udah beli atau punya rental sendiri di sana. Oke. Nah, itu kalau untuk rental nih kan. Ya. Nah, kalau kayak pikir mereka ini ada sponsor nih kan. Kayaknya Medan tarik orang nih kayak Medan marketnya kayak seru nih dengan 160 peserta nih kan. Bisa cari kemana? Kalau misalnya berhubungan dengan event sponsorship bisa ke kzr.ins. Bisa DM, ada juga nomor WA di situ. Jadi kalau misalnya mau diskusi dulu, mau ketemu meet up atau kan pengen tukar pikiran dulu, itu bisa kali. Kita sangat-sangat menunggulah ada sponsor-sponsor yang bisa masuk yang bikin area wibu cosplay ini jauh lebih berkembang. Impian Abang berarti memang kayak di Medan nih makin berkembang lah event cosplaynya. Yes. Aku lumayan bukan lumayan sering sih. Pernah lah beberapa kali ke event Malaysia, ke event Jakarta gitu lah. Kalau Malaysia berarti Ani Mangaki, kalau enggak apa Ya. itu lagi? Comic Festa pernah. Comic Festa. Ini kan nanti ada kemarin Nijigen, nanti ada anime Gaki ya. Iya. Anime Gaki kayak kami pergi juga sih ke sana. Yang tahun ini. Yang tahun ini. Oh, Tapi itu kalau ngeliat event di sana itu terus ngeliat Medan kayak jauh kali. nggak bisa bandingin emang. Iya. Cuma yang namanya keinginan kan nggak bisa Berharap, dibandingin. orang kan berharap, udah pengen di luar kan kayak mikir kapan di kota sendiri ada event Iya. sebagus itu. Iya. Kalau bisa kan nggak perlu jauh-jauh gitu, Nah, bisa di sini aja gitu. Atau yang kesulitan soal transportasi kan bisa ngerasain di sini. Yang orang-orang sini pun jadi bisa merasakan apa yang orang luar rasakan Iya. di eventnya gitu loh ya kan. Nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ataupun ke Jakarta gitu ya kan. Experience itu penting sih. Ibaratnya kayak ketemu cosplayer kan. Bahkan kalau bisa malah orang luar yang kesini. Iya. Ah, Kita udah mulai coba sih ngajak orang Pekanbaru buat main. Jadi lintasnya mungkin Sumatera dulu. Seandainya bisa bikin perlombaan nasional yang buat orang Jakarta, orang Medan. oh. Oke. Nah, untuk media sosial udah itu aja mas. Ada lagi nggak? Itu aja sih mungkin. TikTok ada juga Oh, Kazari TikTok. Cosplay sama KZR.ins. Oh, yang konten-konten biasanya bang juga Iya, bikin konten juga. di- Bikin konten juga. Oke. Nah,
Untuk kalian yang suka konten-konten kayak gini, bisa juga lihat di konten episode sebelumnya. Ada juga bahas-bahas rentalan dengan rentalan lain. Nah, ini kali ini aku dengan kalian dua aja. Mungkin di next time aku bakal ada sama rentalan lain, kita nggak tahu ya kan, ke depannya. Ada pertanyaan nih biasanya. Ini fun-fun aja ya. Tutor mendapatkan cindo. Oke, ini memang agak YTTA ya ini ya. Tahu-tahu aja. Jadi Mana tahu ada yang mendalami ilmu ini juga gitu ya kan. Sebenarnya secara basic, selama kalian punya skill dan cukup menonjol di tempat kalian stay, entah di komunitas atau apa, kayak aku kan case-nya cosplayer gitu kan. Sejujurnya dulu aku lumayan berprestasi, jadi juri juga, jadi admin komunitas juga, lumayan apa ya, cukup dikenal lah di area komunitas. Nah, itu bisa dijadiin sebagai modal buat deketin cewek. Oke. Siapapun itulah. Oke. Setidaknya mereka nge-respect kita tuh bukan karena tampang atau bukan karena uang, tapi mereka lihat kayak ini orangnya aktif prestasi, kita dikenal dulu. Nah, selebihnya gimana proses kenalannya, PDKT-nya tergantung masing-masing. Jalan masing-masing. Oke. Berarti ibaratnya setidaknya ada modal yang ibaratnya kalau misalnya tampang enggak, duit enggak, setidaknya rajin. Kerja keras. Oke. Sampai sini aja sesi kita. Thank you for being. XOXO. Bye bye.